Baik mengenai latar belakang dari penulisan Injil Matius, sesuai dengan kerangka yang telah Mama Pendeta berikan kepada kami kelompok, latar belakang ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah latar belakang penulis, yang kedua adalah latar belakang penerima, dan yang ketiga ialah konteks pergumulan. Yang pertama ialah latar belakang penulis. Sesuai dengan paper yang kelompok kami bagikan kepada Mama dan juga teman-teman semua, bahwa banyak sekali pendapat dari para ahli teologi mengenai siapa penulis Injil Matius. Kami kelompok sepakat bersama bahwa penulis Injil Matius adalah seorang Kristen Yahudi yang telah berdiaspora, dengan alasan bahwa jikalau si Matius murid Yesus yang menulis, maka akan muncul pertanyaan, mengapa ia mengutip Injil Markus yang bukan salah satu dari 12 murid? Latar belakang penulis ini, ia adalah seorang yang pandai berbahasa Yunani dan juga sangat berharap bahwa orang Yahudi mau menerima Yesus sebagai Mesias. Hal ini nampak sekali di dalam tulisan-tulisannya yang menghendaki orang Yahudi untuk menerima Yesus sebagai Mesias atau nubuatan-nubuatan dari Nabi PL. Yang kedua ialah latar belakang penerima. Sesuai dengan paper, kami berusaha menemukan pertama kali ialah tempat penulisan Injil ini. Kami kelompok sepakat memilih tempat bernama Syria, oleh karena latar belakang para penerima yang bisa berbahasa Aram dan juga Yunani, yang mana menurut kami sesuai dengan isi dalam Injil Matius yang memakai bahasa Yunani juga berbahasa Aram, yang tidak memiliki terjemahan seperti kata raka dalam Matius 5 ayat 22 dan Beelzebul dalam Matius 10 ayat 25. Dengan catatan dalam Matius 5 ayat 22, di dalam LAI terjemahan baru kita tidak menemukan kata raka di dalam bahasa Aram itu sendiri, karena kemungkinan besar para penerjemah LAI tidak memasukkan kata aslinya yaitu raka. Mereka langsung menerjemahkannya dengan menggunakan kata kafir. Namun dalam bahasa Yunaninya kata raka tetap menjadi terjemahan yang utuh, yaitu terjemahan dari bahasa Aram yang tidak diterjemahkan. Yang ketiga ialah konteks pergumulan. Secara singkat saja bahwa kami memilih pertama kali berdasarkan waktu. Ada pendapat yang menyatakan bahwa berbeda-beda waktu di dalam menuliskan Injil ini. Ada mengatakan tahun 80 Masehi, ada mengatakan tahun 50 Masehi, ada mengatakan tahun 60 Masehi. Kami kelompok bersepakat untuk memilih dari pendapat seorang ahli bernama Dio Feman dalam bukunya, yang menyatakan bahwa Injil ini ditulis berkisar tahun 72 Masehi sampai 85 Masehi. Yang dialami jemaat pada waktu itu ialah rasa pelayanan yang begitu tinggi, sebab jikalau dilihat melalui sumber lain, kami mencoba mencarinya dari artikel dan internet, kami tidak memasukkannya dalam paper, oleh karena kami mencoba untuk tidak mengambilnya dari memakai copy paste, yang menyatakan bahwa pada setelah waktu tahun 70 Masehi, orang Yahudi dan orang Kristen hidup secara berdampingan. Dengan demikian pasti akan terjadinya konflik. Nah, konflik itu adalah konflik iman dan maupun konflik ajaran, yang mana pada waktu itu orang Yahudi belum percaya pada Yesus sebagai Mesias. Nah, pada saat itu kita melihat konteks pergumulan pada jemaat di Syria, yang secara tidak langsung mau menyatakan kepada kita bahwa pada saat itu mereka sedang dalam proses pelayanan. Mereka sedang dalam konteks untuk melakukan pelayanan terhadap orang-orang di sekitar mereka. Dengan demikian, pelayanan itu pastinya akan ada dalam diri mereka. Nah, mengenai konflik, kita bisa melihat dalam Matius pasal 22 bahwa di situ menyatakan bahwa adanya pembelaan terhadap orang Kristen, yang menyatakan bahwa keselamatan dari Allah itu bersifat universal, bukan hanya kepada umat Israel tetapi juga kepada seluruh umat manusia yang percaya kepada Yesus. Nah, dari sini pelayanan yang ingin dibina oleh Injil Matius ditujukan kepada orang-orang Yahudi maupun orang-orang Kristen Yahudi untuk percaya kepada Yesus dan membuat orang Kristen Yahudi semakin meningkatkan pelayanan kepada orang-orang di sekitar mereka dan tetap mempertahankan iman mereka kepada Yesus Sang Mesias. Kita akan masuk pada poin yang berikutnya, yaitu mengenai inti teologi dalam kitab Injil Matius. Nah, kami kelompok memaparkan 3 teologi yang kami temukan dalam kitab Injil Matius. Yang pertama mengenai teologi kerajaan, yang kedua mengenai teologi gereja dan pelayanannya, dan yang ketiga yaitu mengenai teologi keselamatan. Kita akan masuk pada poin yang pertama, yaitu mengenai teologi kerajaan. Nah,
kata kerajaan ini lazimnya disebut dengan kata kerajaan Allah. Akan tetapi, khususnya dalam Injil Matius menggunakan kata kerajaan sorga. Tetapi yang harus kita ingat atau yang harus kita perhatikan bahwa Matius tidak membedakan antara kerajaan surga dan kerajaan Allah. Mungkin ungkapan kata surga ini merupakan ungkapan pengganti terhadap kata Allah yang merujuk pada kasih Yahudi, yang enggan menyebutkan nama Tuhan. Nah, dapat kita lihat juga dalam apa yang terdapat dalam doa Bapa kami, yaitu yang terdapat dalam Matius 6 ayat 9-13 bahwa menghubungkan kerajaan dengan hal melaksanakan kehendak Allah. Kami juga kelompok mengangkat suatu perumpamaan mengenai domba dan kambing yang terdapat dalam Matius 25 ayat 31-46, di mana yang dikemukakan dalam perumpamaan ini bukan syarat untuk masuk dalam kerajaan tersebut, tetapi bagaimana watak yang dimiliki oleh warga-warga kerajaan, misalnya yaitu memiliki watak untuk mempedulikan orang lain seperti mempedulikan dirinya sendiri. Nah, kita akan masuk pada teologi yang kedua, yaitu gereja dan pelayanannya. Nah, kita akan berbicara mengenai gereja dan pelayanannya. Di sini kata eklesia sendiri disebut 2 kali dalam Injil Matius. Nah, kata eklesia di sini bukanlah suatu organisasi, tetapi suatu sekelompok orang yang dianggap Allah sebagai miliknya, yaitu yang diwakili oleh murid-muridnya. Nah, yang harus kita perhatikan bahwa banyak orang yang beranggapan bahwa kerajaan Allah memiliki hubungannya dengan eklesia. Nah, kita akan memperhatikan hal tersebut. Nah, dari apa yang telah kami kerjakan dalam paper kelompok kami, di mana bahwa dinyatakan bahwa kerajaan Allah menciptakan gereja, dan melalui gereja kerajaan Allah itu dinyatakan di dalam dunia. Sekali lagi, kerajaan Allah menciptakan gereja, dan melalui gereja kerajaan Allah itu diberitakan di dalam dunia. Nah, tapi yang harus perlu kita ingat, tetap kerajaan Allah dan gereja memiliki 2 konsep yang berbeda. Kita akan berbicara mengenai konsep pelayanan. Tadi kita telah berbicara mengenai gereja, maka kita akan berbicara pelayanannya juga. Nah, kita lihat bahwa konsep pelayanan yang dilakukan Yesus saat itu kepada murid-muridnya, di mana ia menugaskan pelayanan kepada murid-muridnya atau pengutusan kepada murid-muridnya, jaminan yang dilakukan kepada murid-muridnya, bahwa itu kita dapat melihatnya dalam pasal 28. Itu tertera juga pada ayat di mana jaminan yang diberikan, yaitu terdapat pada Matius 28 ayat 20. Nah, di sini berbicara bahwa penyertaan Tuhan adalah penyertaan yang efektif dan aktif, di mana gereja berjuang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Masuk ke dalam teologi yang ketiga, yaitu teologi keselamatan. Nah, teologi keselamatan di sini berbicara tentang Mesias sang penyelamat Israel. Matius menangkap pengharapan mesianis dan ekspektasi orang Yahudi yang memberikan petunjuk kepada pembacanya bahwa Mesias sejati, anak Daud, benar telah datang. Injil-injil lain mengatakan bahwa Mesias itu dinantikan, tetapi Matius menyajikannya secara berbeda kepada orang-orang Yahudi. Nah, Mesias sendiri adalah sebutan Yahudi bagi Raja Israel yang akan membawa keselamatan bagi Israel pada akhir zaman. Matius menyajikan Yesus sebagai Mesias atau yang diurapi, yang menggenapi 3 peran, yaitu peran nabi, peran imam, dan peran raja. Kata Mesias dalam konteks ini adalah seorang tokoh pembebas atau seorang tokoh penyelamat yang diharapkan oleh orang Yahudi, yaitu seseorang yang menjadi wakil Allah yang datang untuk membentukkan satu zaman yang baru. Matius melaporkan juga tentang kelahirannya, itu ada dalam Matius pasal 2 ayat 3-5. Nah, jika kita melihat arti Yesus menganggap dirinya sebagai Mesias, maka itu terletak terutama pada kesadarannya bahwa perjanjian lama harus digenapi, yaitu kesadaran bahwa Yesus adalah wakil Allah untuk menyelamatkan umatnya dalam arti rohani. Kita tahu bersama bahwa di dalam perjanjian lama ada nubuatan tentang kedatangan Mesias yang akan menyelamatkan itu. Yesus sendiri memakai suatu peristiwa yang sudah terjadi, yaitu kesengsaraannya, sebagai dasar untuk penyataan kemesiasannya itu. Namun walaupun Yesus menggenapinya, anggapan-anggapan dan pengertian tentang Mesias ini bagi bangsa Yahudi itu adalah seorang tokoh politik. Tetapi tidak demikian dengan jemaat Kristen mula-mula. Dan anggapan mereka tentang Yesus sebagai Mesias berbeda dengan anggapan orang-orang Yahudi tentang Yesus sebagai Mesias. Gelar Yesus sebagai Mesias ini dikaitkan erat dengan gelar anak Daud. Ada 3 kali penyebutan gelar anak Daud dalam Injil Matius, yaitu yang pertama
oleh seorang buta di Yeriko dalam Matius pasal 9 ayat 27, oleh seorang perempuan Kanaan dekat Tirus dan Sidon itu dalam Matius pasal 15 ayat 22, dan oleh orang-orang yang bertanya-tanya setelah penyembuhan yang Yesus lakukan terhadap seorang yang bisu karena kerasukan setan. Itu ada dalam Matius pasal 12 ayat 23. Orang-orang memakai gelar anak Daud ini untuk menyatakan sang Mesias itu. Masuk ke dalam bagian implikasi. Nah, di bagian implikasi ini kelompok kami memilih teologi gereja dan pelayanannya, dan kami kaitkan dengan masalah yang sekarang melanda dunia, melanda kita semua, yaitu pandemi COVID-19. Nah, yang kami soroti adalah penutupan gedung-gedung gereja, dan ketika gedung-gedung gereja ditutup, maka banyak anggapan mulai bermunculan. Ada yang beranggapan bahwa gereja payah dan gereja cepat mudah menyerah dengan pandemi ini, sehingga harus menutup gedung-gedung gereja dan kebaktian harus dilakukan di rumah. Tetapi ada juga yang beranggapan bahwa ini merupakan salah satu tindakan kasih, pelayanan kasih yang dilakukan oleh gereja untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Sesuai dengan penjelasan teologi Injil Matius, maka murid-murid adalah bukan kerajaan itu, tapi murid-murid adalah mereka yang dapat menghadirkan kerajaan itu, kerajaan Allah. Kita sebagai murid-murid di zaman sekarang, bagaimana kita harus menghadirkan kerajaan Allah itu dengan pelayanan yang kita lakukan di tengah-tengah pandemi ini. Caranya yaitu kita mengikuti himbauan-himbauan pemerintah. Kita melakukan social distancing, kita bekerja dari rumah, kita belajar dari rumah, segala sesuatu kita lakukan dari rumah. Ini merupakan pelayanan kasih yang kita lakukan, yang kita tunjukkan kepada sesama kita, yang mana tindakan ini dapat menghadirkan kerajaan Allah untuk kita semua. Yang terakhir yaitu bagian kesimpulan. Ada 3 teologi yang kami temukan dalam Injil Matius yang sudah kami paparkan dalam materi yang telah kami bagikan, yaitu teologi tentang kerajaan yang berbicara tentang kedudukan Allah sebagai raja, pemerintahan dan otoritasnya, dan ini adalah sesuatu yang dinantikan yang diberitakan oleh Yesus selama masa pelayanannya. Yang berikut adalah teologi gereja dan pelayanannya yang sangat berkaitan juga dengan teologi kerajaan. Gereja ada untuk memberitakan tentang kerajaan itu di dunia. Yang berikut teologi keselamatan yang berbicara tentang Mesias sebagai penyelamat itu. Dan dari setiap teologi yang ada, kami mengambil teologi gereja dan pelayanannya untuk sebagai contoh untuk memecahkan masalah-masalah kini, yaitu pandemi COVID-19. Demikianlah presentasi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Salam. Thank you Lord, for everything you've done for me. I say thank you.